Halo, apa kabar? Kami adalah Radio Danon FM. Perkenalkan, nama saya Eko, pembawa acara untuk hari ini. Melalui Danon FM ini, kami ingin menyampaikan bagaimana kita harus bertindak ketika terjadi bencana alam, terutama jika terjadi kebakaran di rumah, angin topan, gelombang panas, dan gempa bumi. Saat terjadi kebakaran, bagaimana kita harus bertindak? Seperti contohnya di perumahan atau villa, jika ada salah satu rumah yang kebakaran, pasti akan membahayakan semua. Mari kita mempelajari betapa bahayanya jika terjadi kebakaran. Danon FM musim panas tahun lalu, Community 16 April bersama relawan keluarga kapal Sewol telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana cara mencegah terjadi kebakaran serta membagikan alat pemadam kebakaran. Memberi bantuan kurang lebih 100 keluarga penduduk asing yang belum mempunyai alat pemadam kebakaran. Bagaimana kalau kita bersama menyiapkan diri dalam mencegah dan menjaga keselamatan? Provinsi Gyeonggi Ansan memberikan saran tentang apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kebakaran di rumah. Pertama, jika kebakaran, periksalah apakah alarm asap itu berbunyi. Berarti kita perlu memiliki alarm asap di rumah, bukan? Lalu menghindari tempat yang berapi dan cepat lari keluar rumah. Untuk menghindari asap, bergeraklah ke posisi rendah, tutupi hidung dan mulut. Jika terjebak karena tidak dapat melarikan diri keluar, sambil menunggu pertolongan, tutuplah sela-sela pintu dan jendela. Jika telah melarikan diri ke tempat yang aman, cepat hubungi 119 dan periksalah sekitar apakah ada orang yang masih tertinggal. Jika ada seseorang yang tidak terlihat, cepat lapor ke petugas pemadam kebakaran yang sudah datang. Di Korea, jika musim panas itu sering dilewati oleh angin topan. Saat turun hujan deras, kita sering melihat di berita bahwa jalan dan rumah terendam karena banjir. Kementerian Keamanan Republik Korea telah membuat panduan apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam posisi berbahaya saat dilewati angin topan atau hujan deras. Kita dapat membuka situs web kantor Provinsi Gyeonggi. Sebagaimana tercantum dalam buku panduan, pertama, jika terjadi angin topan atau hujan lebat, jangan keluar ke tempat yang ada airnya, yaitu ke sungai atau laut. Kedua, jika cuaca berangin kencang, jangan pergi ke area yang berjendela kaca atau bangunan yang ada papan nama. Hindari dari tanah kosong atau lari menuju ke dalam gedung. Ketiga, jangan melintasi jembatan yang terendam air. Keempat, saat berkendara, mobil tidak boleh melewati jalan bawah tanah atau jalan yang terendam banjir. Kelima, jangan pergi ke gunung yang akan longsor. Tentu saja tidak boleh pergi berkemah juga, bukan? Keenam, jika terjadi angin topan atau hujan lebat, jangan pergi ke sawah atau ke ladang, misalnya ingin melihat jalur air. Saat musim panas, panasnya terik matahari sangat menakutkan. Jika suhu di luar tinggi, pasti suhu tubuh kita pun kepanasan menjadi tinggi. Kemungkinan badan menjadi sakit, bisa pingsan, atau meninggal. Di laporan tahun 2023 di Korea Selatan, ada 23 orang yang meninggal karena kepanasan. Kepanasan ini tidak hanya dialami oleh kita saja, tetapi juga dialami di seluruh dunia. Organisasi UN, Meteorologi Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa selama ini tahun 2023 adalah yang terpanas. Gyeonggi-do telah memposting di situs bagaimana cara mengatasi jika gelombang panas sedang tinggi. Suhu yang dirasakan di kulit kita temperaturnya 33 derajat Celcius. Jika lebih dari 2 hari temperaturnya sama itu, berarti bukti peringatan gelombang panas akan datang. Jika temperaturnya 35 derajat ke atas,
dikatakan gelombang panas telah tiba. Jadi, untuk melindungi kesehatan tubuh kita saat cuaca panas, kita perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sering-sering minum air putih. Kedua, berada di tempat yang sejuk, sering mandi, memakai payung atau topi, mengenakan pakaian ringan. Ketiga, dari pukul 12 hingga 17 adalah waktu yang sangat panas. Jadi bagus untuk waktu beristirahat. Bagaimana cara beristirahat jika bekerja? Jika bekerja di dalam ruangan pasti digunakan AC atau kipas angin. Tetapi yang bekerja di luar ruangan sebaiknya memilih waktu bekerja yang tidak terlalu panas. Keempat, mencuci tangan sebelum makan dan makan makanan yang sudah dimasak. Provinsi Gyeonggi memberikan saran kepada penduduk bagaimana cara mengatasi terik panas saat musim panas. Pertama, jika kepanasan, pasti kulit akan kering dan merah. Juga dapat demam, sakit kepala, berkeringat dingin, atau merasa pusing dan terasa ingin pingsan. Maka istirahatlah terlebih dahulu di tempat yang sejuk. Kedua, banyak minum air putih. Ketiga, meletakkan kompres es di bawah leher atau ketiak untuk menurunkan suhu tubuh. Keempat, jika pada lengan, kaki, perut, atau jari tangan dan lain-lain gemetar, lakukan pijatan. Jika ada gejala tersebut lebih dari 1 jam atau pernah mempunyai penyakit yang berhubungan dengan jantung, segera hubungi 119. Pergi ke rumah sakit atau UGD terdekat. Memang di Korea belum pernah terjadi gempa besar yang membahayakan. Namun dalam 2 tahun terakhir ini pernah terjadi 150 kali gempa bumi. Bisa dikatakan sulit dalam menjamin keamanan. Contohnya di Pohang, gempa bumi yang terjadi pada tahun 2017 menyebabkan bangunan-bangunan runtuh dan anak-anak pun tidak dapat pergi bersekolah. Oleh karena itu, Provinsi Gyeonggi menginformasikan kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi. Pertama, lari masuk ke bawah meja yang kokoh untuk berlindung. Kedua, setelah goncangan berhenti, matikan gas, listrik, dan buka pintu mencari jalan untuk lari keluar. Ketiga, memakai sepatu lari keluar melewati tangga. Dalam keadaan begini, dilarang menggunakan lift. Keempat, saat keluar rumah, jangan pergi ke ruangan atau tempat yang luas, tanpa bangunan atau tembok. Kelima, mengikuti pengumuman atau informasi yang disampaikan dari lembaga publik. Inilah panduan dari Gyeonggi-do tentang bencana dan keselamatan yang disampaikan oleh Danon FM. Terima kasih.